Oke, kita lanjut ke kenali potensi ya. Bapak Ibu megang handphone, nanti ada asesmen saya kirim di grup keluarga besar. Silakan nanti Bapak Ibu isi di gaya belajarnya. Bapak Ibu sudah tahu belum gaya belajar Bapak Ibu seperti apa? Apa Miss? Ada auditori, ada visualisasi, ada kinestetik. Miss kemana? Visual auditori. Kita tes lagi ya, masih sama atau tidak? Silakan Bapak Ibu diisi dulu yang tes gaya belajar Bapak Ibu. Ibu Isma sudah tahu gaya belajarnya seperti apa Ibu Isma? Apa? Apa Ibu Isma? Gaya belajarnya? Yang tes gaya belajarnya itu nanti bisa digunakan ya Bapak Ibu, boleh ke anak-anaknya. Itu ada 3 ya, ada tes gaya belajar, terus ada kecerdasan dan juga karir. Kalau sudah di screenshot ya Bapak Ibu hasilnya. Diisi, Bu Ima diisi Bu Ima di grup keluarga besar. Miss dikirim bentar. Bu Ima gaya belajarnya apa Bu Ima? Itu diisi dulu aja. Multi talent artinya. Bapak Ibu kalau misalkan saya salah bisa dikoreksi ya, kita sharing di sini ya Bapak Ibu. Bisa membuat ya hasilnya Bapak Ibu isi lupa. Dibanding gerakan main suara yang gimana? Kesal. Apa yang bisa membuat Anda kesal?
kinestetik. Ya emang kecil-kecilnya emang kelihatan kinestetik ya. Sama Bu Sonia. Sudah semua Bapak Ibu, kita lanjut. Bu Hana apa? Visual. Auditori. Miss Liz? Belum selesai? Bu Sinta? Kinestetik, iya cocok. Bu Dita? Belum. Kinestetik. Bu Siti Sophia? Belum. Parasta? Visual. Api Firly? Bu Isna? Bu Sonia kinestetik. Bu Marianti? Bu Aja? Auditori. Berarti sama kayak Bu Ima ya. Bunda auditori. Kita tunggu dulu yang belum ya. Screenshot hasilnya. Auditori sama kayak Bu Ajeng ya. Visual. Bu Isma? Satu lagi. Mun itu percayaan, astagfirullah. Amit-amit sih enggak. Api atas api. Kinestetik si ganda api mah. Sotoy. Apa Bu Isma? Kinestetik. Selanjutnya Bapak Ibu hapunten harus beranjak dari tempat duduk ternyamannya untuk berkelompok dengan kelompok gaya belajar yang sama. Auditori bisnis. Silahkan ya Bapak Ibu. Lima auditori bergabung sama Bu Bunda Bu Ajeng. Sebelum soal. Iya betul. Baca buku. Kinestetik di belakang. Visual berapa orang? 3 orang. Mana itu namanya? Oh iya, Parasta. Api apa api? Oh Masih atas kemampuan gitu. Makanya kinestetik selanjutnya Bapak Ibu silakan diskusikan potensi apa saja yang Bapak Ibu kenali dari hasil asesmen. Berarti kalau misalkan asesmennya kinestetik apa, auditori apa, visual apa, ya. Terus strategi pembelajaran menurut Bapak Ibu berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya itu apa strateginya? Ya, saya kasih waktu setengah menit selesai. Bu Isna dari kemana? Jadi ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik itu apa, auditori itu apa, visual itu apa, terus strategi pembelajarannya untuk penerapan gaya belajar anak yang kinestetik, auditori atau visual menurut Bapak Ibu seperti apa? Gitu ya, setengah menit Bapak Ibu silakan. Hasil asesmen misalkan dari hasil praktek biasanya si anak lebih memahami dibanding kita menyampaikan secara teori.
bisa berdialog, ya, lebih mudah memahami. Iya. Siapa yang nulis? Puji Tuhan. Ada komen. Jadi mau bayar ya nanti. Ini berarti Dua 20 detik lagi Bapak Ibu. Belum selesai. Kalau saya ya. Pemahaman melalui pengalaman. Dari ada assessment-nya. Dari Kok kita konsep deh bahasa Indonesia Sesama kita. Tapi bisa nanti. Koordinasi, karena bergabung. Guys, selesai. Kemampuan praktis dari kreatif. strategi budaya. Daya ingat. Strategi budaya. Kenapa ayam? Kenapa Sayangku, ayam? yang berbasis Gerakan pesta yang cintaku. Adamu bagaikan bola salju. Apa? Biasa main. Itu juga dingin. Ada banyak kopi tulisin apa yang udah kita. Sedikit minta. Visual. Sedikit aja Bu Isna. Belakang tulisnya. Boleh ya? Jadi kenalkan dulu. Kenapa nih mau? Ke bawah lagi. Ya kan nanti sekalian. Koordinasi dan keterampilan. Strategi kayak belajar apa? Satu menggunakan video. Dua Lagi Bu, cocok. Jadi apa sih belum pada cicing ya? Bisa. Kalau ini padan. Kalau dia tuh kepala nih, jadi dia yang berusaha. Udah naik. Setengah 12 nih ke Karawas. Iya sama Bapak lumayan dulu. Berarti bisa dari menjelaskan apa? Daya ini daya ingat berbasis harus dibuka kok. Kita suka nge-share. Oke, kita lanjut Bapak Ibu biar cepat selesai ya. Yang gaya belajar visual mana? Boleh dibeberkan? Dipresentasikan gaya belajar visual.
bedanya. Apa lagi ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Effort dong. Ya, kami dari tim visual ingin memaparkan tentang potensi dari gaya belajar visual. Untuk potensi dari asesmen, jadi untuk anak yang visual itu kebanyakan lebih senang membaca dan menonton. Karena dengan menonton kita jelas ya visual, karena kita melihat. Lalu untuk membaca, ya. Lalu biasanya potensinya itu ketika kita sedang mengajar, biasanya kita menggunakan peta konsep. Karena apa? Karena lebih tidak monoton kalau menurut kita. Terus yang lebih colorful. Terus untuk strategi gaya belajarnya, biasanya kalau yang visual kita itu suka memberikan video rata-rata video yang misalnya saya karena memang jurusan bahasa dengan visual itu biasanya dari awal pembukaan itu pasti kita memperlihatkan satu video yang memang nanti itu ada berhubungan dengan materi kita. Terus jika memang kita suka menugaskan anak, kita biasanya menugaskan anak biasanya dengan, kalau saya itu pernah dengan kartu ucapan dengan kartu ucapan tapi dalam bahasa Jepang seperti itu. Kalau miskin itu biasanya lebih ke poster karena apa, lebih bisa untuk pilihan itu. Apa lagi? Tambahan strategi gaya belajar. Nah, biasanya satu tadi memberikan video tutorial, diagram, poster, image gitu, karena biasanya anak visual mereka lebih tertarik dengan gambar gitu ya, video apapun. Bahkan kami gitu ya, saya sensei itu kami kalau buat LKPD yang sifatnya lihat itu kami tuh colorful. Kenapa? Biar menarik mereka juga untuk lihat LKPD kami gitu ya. Kecuali kalau dari fotokopi, jadi fotokopi ya. Tapi kalau sistemnya link itu biasanya lebih menarik, lebih colorful. Mungkin kayak bapak ibu bisa lihat ya, ibu bisa lihat kayak di sana tuh ada poster, ada banner. Bukankah kalau colorful itu jauh lebih menarik? Gitu ya. Gitu. Terus biasanya kami juga strategi gaya belajarnya menggunakan mapping atau peta konsep gitu. Nah, itu aja sih kayaknya. Tugasnya juga berupa lebih ke buatan visual kayak video, praktek, poster, gambar, dan sebagainya. Gitu. Terima kasih. Cukup? Bu Siti Sofia mau menambahkan? Iya. Silakan menambahkan. Cukup? Oh, silakan Bu Siti Sofia. Oh, cukup. Jadi betul ya, gaya belajar visual yang seperti tim visual presentasikan, jadi tidak perlu dijelaskan kembali. Next. Gaya belajar auditori. Mana yang gaya belajar auditori? Gaya belajar auditori yaitu lebih banyak mendengarkan ya. Potensi yang dikenali dari asesmen pada siswa itu yaitu biasanya siswanya itu pandai bercerita ya. Kemudian pendengar yang baik dan mereka mempunyai daya ingat yang baik dan bagus. Strategi yang diberikan oleh kami sebagai guru yaitu biasanya menggunakan audio. Video juga bisa digunakan ya untuk anak-anak yang auditori. Kemudian ada literasi, ya. Kemudian ada diskusi dan tanya jawab. Dan mereka kebanyakan itu lebih senang sharing, ya. Ngobrol gitu panjang, sharing, mengungkapkan pendapat, tanya jawab dan sebagainya. Itu mungkin hasil kerjasama kelompok dari auditori. Terima kasih. Siap. Ada penambahan? Oh, Bu Iman penambahan. Boleh. Dari awal saya ingin menambahkan, jadi kalau di kesehatan ya kesehatan itu konseling. Jadi ada tanya jawab, deep learning kan namanya deep learningnya kurikulumnya jadi konseling. Jadi lebih ke komunikasi terapeutik. Nah itu dari awal saya mulai amanahnya di BPD dan sekarang DDLK saya menerapkan bahwa
bagaimana mereka berperan sebagai perawat, sebagai pasien, bagaimana mereka konseling menanyakan keluhan dari mulai data yang identitas, keluhan, terus objektif dan penentuan saran untuk penyembuhannya seperti itu. Itu ajarnya sampai kita itu studi kasus yang berupa komunikasi terapat di pelayanan kesehatan. Oke. Cukup Bu Ima? Cukup. Ada penambahan lagi? Oke, itu dari tim auditorinya. Biasanya anak yang mempunyai gaya belajar auditori itu lebih paham mendengarkan guru menjelaskan, ya. Bahkan kalau misalkan guru menjelaskan, anak juga bisa menjelaskan sesuai dengan kemampuan dia yang mendengarkan dari guru tersebut. Itu yang biasanya auditori. Next, kinestetik. Biasanya kalau kinestetik ini orang-orangnya nggak mau diam ya, jadi lebih banyak gerak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya ingin di auditori gitu ya, visual. Tapi kenapa hasilnya itu kita kinestetik ya, mungkin karena memang dilihat dari kepribadian kita yang kumpul di sini memang rada suaranya yang besar-besar gitu ya, nggak hanya badannya aja yang besar-besar, ternyata tidak cincin kata ibu juga ya. Jadi memang yang dirasakan sama kita ketika belajar di kelas itu, kita duduknya diamnya itu hanya baca doa absen. Setelah itu kita berdiri, baik anak-anak, hari minggu kemarin apa yang kita bahas. Nah, jadi kita udah keenakan dengan gerakan-gerakan tangan, gaya-gaya tangan seperti yang saya rasakan. Kalau kita diam itu kayak anak-anak ibu, kenapa diam? Tumben ibu diam. Nah, biasanya kalau saya di kelas itu keliling, meskipun itu letterbook, tapi sampai anak-anak tersebut itu saya datengin gitu. Termasuk memang ketika saya mau menanyakan ke anak juga, atau ada anak pemahaman apa gitu menyampaikan materi, oke baik teteh, apa yang mau disampaikan? Atau misalnya ada anak yang menyentil aja sedikit gitu perilakunya, ya paling nggak boleh gitu ya. Nah, jadi emang tangan-tangan kita itu agak sedikit agresif gitu ya. Jadi potensi yang kita kenali itu ada koordinasi sama keseimbangan. Kemudian, nah ini mungkin kemampuan interaktif yang tadi udah saya jelaskan. Nah, kemudian daya ingat berbasis gerakan. Nah, itu ya. Jadi kita suka kesel kalau terus-terusan diem aja. Anak-anak diem juga, paling kita, ayo cepetan, apa yang kamu ketahui, apa aja, mau itu salah, mau itu enggak. Tapi itu takut. Anak-anak biasanya suka seperti itu. Tapi terus sama kita di push supaya anak-anak up gitu terkait dengan pemahamannya. Komunikasi nonverbal yang kuat. Nah, mungkin ini bisa juga kita itu lebih ke enakin praktek gitu. Ya meskipun saya pelajarannya sejarah di kelas 10, tapi ketika saya memberikan materi ceramah aja itu anak-anak kayak yang tidak menikmati. Tapi ketika saya memberikan media pembelajarannya itu berbasis kuisis atau apapun, nah itu anak-anak lebih semangat gitu. Ditambah saya juga kalau materi itu lebih kesusahan lah, daya ingatnya kesusahan juga gitu kan ya, takutnya yang dihafalin itu A ternyata yang diucapkan B, itu kan nanti jadi salah juga ke anak gitu kan. Nah gitu, jadi model pembelajaran yang paling sering kita gunakan yaitu lebih ke project
Itu aja mungkin dari kinestetik, barangkali ada tambahan dari rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Kinestetik? Iya, sharing aja mungkin ya. Kalau dari IPA karena memang mapelnya juga proyek IPAS gitu ya. Kalau misalkan anak-anak nyari sampah, itu beneran harus nyari. Misalkan contoh sampah organik itu harus nyari beneran di sekolah dapatnya apa gitu. Jadi untuk anak-anak kinestetik kan kayaknya udah nggak betah diem gitu. Jadi ayo keluar nyari sampah, atau misalkan tentang makhluk hidup, ayo keluar dapat apa aja gitu. Misalkan dapat kupu-kupu ditulis gitu. Jadi bukan cuma teori aja, tapi mereka lebih ke geraknya juga gitu, praktik langsung. Mungkin itu. Cukup? Oke. Mungkin sekarang apakah Bapak Ibu bisa menerapkan ketiga gaya belajar itu, ada auditory, visual, dan kinestetik kepada anak-anak yang notabene gaya belajarnya itu berbeda-beda? Apakah bisa? Berarti nanti sebelum pembelajaran Bapak Ibu harus tes dulu anak ya. Anak itu maksudnya ke gaya belajar yang mana. Terus Bapak Ibu menyesuaikan metodenya yang mana nih. Kalau misalkan anak yang auditory, gaya belajar metode yang Bapak Ibu terapkan nanti seperti apa. Yang visual seperti apa, dan kinestetik seperti apa. Kayak gitu ya Bapak Ibu untuk gaya belajarnya. Lanjut. Bisa dilihat. Apa tanggapan Bapak Ibu dari video tersebut? Yang satu fokus ke masalah, yang satu. Jadi meskipun anak itu kembar, tapi kepribadiannya beda-beda dan juga kecerdasannya juga beda-beda. Tadi kan kita nggak asesmen yang kecerdasan ya, bisa dilakukan nanti di rumah saja ya Bapak Ibu, mengingat waktu sudah mau hampir selesai. Atau mau dilanjut? Kalau mau dilanjut silakan Bapak Ibu mengisi yang kecerdasan asesmennya. Ya, setengah menit. Kemampuan ya? Soalnya yang itu lumayan banyak gitu, bisa Bapak Ibu tunggu, makanya di rumah aja. Lumayan banyak bisa jadi. Takutnya nggak kebagian MBG. Oh sudah ada.
Kan lumayan banyak. 12 halaman. Tapi satu halaman beranak. Ya. Boleh di PR kan, nanti hasilnya di screenshot ya. Oke, lanjut. Apakah Bapak Ibu sudah mengetahui kecerdasan yang Bapak Ibu miliki? Belum. Itu kan sedang diisi ya. Nanti di PR kan Bu Robinya, di PR kan. Screenshot hasilnya Bu Novi. Sadayana. Mohon screenshot yang dikirim. Sadayana. Store. Oke, kita next aja tuh Bapak Ibu ya biar cepat selesai. Tiga hari bis, 3 hari. Kita lanjut apa mau diisi dulu? Sambil narungkul. Bisa disebut kecerdasan ketika satu perilakunya berulang, sama seperti video yang tadi yang pertama, ya kan? Yang anak yang pertama itu kan tadi udah merasakan oh ini ada batasan-batasan nih, terus si anak itu meraba-raba dulu, kan itu disebut juga kreativitas ya. Terus ada pemecahan masalahnya, oh di bawah ini nggak ada solusi bang, oh berarti tinggal ke bawah itu ya. Berarti anak yang kreativitas itu yang cerdas itu yang mana? Anak yang pertama apa yang kedua? Anak yang pertama. Soalnya satu perilakunya berulang, dia sudah merasakan oh ini tidak bisa dilewati. Terus anak itu kreatif nih, dicari-cari dulu solusi bahannya sampai mana gitu kan. Terus pemecahan masalahnya oh ini yang bawah nggak ada solusi bahan, berarti langsung ke bawah. Nah, kalau yang kedua itu lebih ke apa tadi kok itu dinosaurus ya, lebih ke emosi gitu. Sudah lihat gambar ini Bapak Ibu? Sudah pernah melihat? Belum. Apa bubir? Jadi Bapak itu sedang mau membangun sekolah binatang. Terus si Bapak itu sedang menyeleksi kepala sekolah. Ya, ada apa nih teh? Yang pertama? Burung. Ada burung, ada monyet, ada penguin, gajah, terus serigala. Syaratnya kalau misalkan mau jadi kepala sekolah di sekolah binatang harus bisa lebih cepat. Siapa yang lebih cepat ke naik ke pohon itu? Menurut Bapak Ibu mana? Monyet ya. Burung. Yang lebih cepat yang mana? Gajah. Menurut Bapak Ibu si ikan bisa nggak naik ke atas? Tidak. Terus si penguin? Bisa. Kegigiran. Menurut Bapak Ibu persyaratannya ini adil atau tidak? Tidak ya. Begitu juga dengan kecerdasan anak-anak, kita tidak bisa menyamaratakan kecerdasan anak-anak. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah nanti si hasilnya Bapak Ibu nanti masuk ke kecerdasan yang mana? Cerdas di verbal linguistik atau logis matematis, interpersonal, intrapersonal, naturalis, kinestetik, eksistensial atau visual spasial. Ya, itu nanti hasilnya tolong di screenshot dikirim ke saya. Lanjut ya. Nah, ini tugas Bapak Ibu. Rencana strategi pembelajaran. Setelah Bapak Ibu mengetahui potensi, gaya belajar dan juga kecerdasan, rencana apa, strategi apa pembelajaran Ibu untuk kedepannya untuk anak-anak? Ya, setengah menit. Ya udah ini selesai kok. Ya, Ibu Robi boleh. Boleh Pak. Kan tadi
udah tahu gaya belajarnya, ya, terus kecerdasan. Nah, pengaplikasian anak-anaknya itu mau seperti apa, gitu, ya, Bunda. Mana mic-nya itu? Rencana strategi pembelajaranku setelah desiminasi sekarang ini berarti ya. Nah, sebenarnya dalam pembelajaran sebelum desiminasi itu sudah beragam diterapkan sesuai dengan materi pembelajaran di dalam agama. Auditorinya, kinestetiknya, kemudian visualnya juga diterapkan. Nah, mungkin karena alat yang menunjang untuk pembelajaran tersebut belum lengkap, misalnya kayak auditori misalnya harus menggunakan video, nah itu tuh harus ada infokus. Nah itu biasanya untuk pelajaran-pelajaran umum seperti yang saya ampu di sini agama itu susah untuk mendapatkan itu gitu. Jadi tapi tidak berhenti di sana, biasanya saya akan untuk lebih menerapkan pelajaran yang lainnya selain auditori, maka mungkin akan menggunakan media lainnya seperti ya HP mungkin, atau yang biasa anak-anak bawa ya, seperti apa namanya, selain HP itu kayak semacam apa namanya, iPad ya, iPad kayak gitu. Mungkin itu bisa digunakan juga di dalam apa namanya, visual ya, dalam visual. Tuh mungkin itu saja ya, desiminasi yang saya dapat sekarang ini akan lebih meningkatkan pada saya sendiri, terutama dalam menerapkan metode-metode pembelajaran yang disesuaikan juga dengan materi pembelajaran ya, pembelajarannya. Itu mungkin. Ada lagi, Bu Pir katanya mau menambahkan, silakan Bu Pir. Yang tadi yang yang tadi yang dari gambar itu sejak pembelajaran. Dengan gaya belajar dan kecerdasan itu menurut saya saling mendukung. Jadi kalau kita mau belajar sesuatu dengan fasilitas yang kita mau ya, dengan minat kita mau, itu biasanya pembelajarannya itu disarankan kontak seperti itu, singkatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya pembelajarannya tidak udah contoh dia belajarnya visual, tetapi di kelas gambarin ya, kemudian hanya tulisan yang hitam putih, tidak menarik, otomatis untuk kecerdasan mental untuk anak itu tidak akan mendukung gitu. Jadi kalau misalnya gaya belajar ditambah strategi pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya, minatnya, itu pasti tercapai apa yang dia inginkan gitu. Pasti terbentuk dengan cita-cita ataupun IQ-nya akan bertambah, atau kepintarannya, kecerdasannya, kemampuannya, apapun itu pendewasaannya pasti akan lebih baik lagi. Ada lagi? Tidak ada? Cukup? Sampai sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Tidak ada? Mungkin sebelum penutupan kita nyanyi dulu ya, meskipun saya guru BPBK, tapi Bapak Ibu juga harus mempunyai jiwa BPBK ya Bapak Ibu. Jadi semuanya harus nyanyi ya, meskipun tidak hafal lagi. Bunda, mic-nya boleh, siapa yang mau nyanyi? Bu Ima biasanya.
Berdiri Bapak Ibu udah aya gerakan. Pinguinnya gerakan pinguin dulu setrika hebat. Mic-nya satu lagi. Iya tak aya speakeran kan? Murid mandiri dan kuat. Bapak Ibu ikutan. Tumbuh di lingkungan sehat. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan. Suaranya tuh Bapak Ibu. Tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Bersama murid melangkah tepat, 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Ya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengetahui jurus-jurus yang lain, silakan menjadi guru BK saja ya. Ya, ada yang tanyakan? Tidak ada, cukup. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih ibu-ibu yang sudah ikut partisipasinya hari ini. Semoga menjadi berkah dan lillah untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya pemaparan materi sudah selesai, sangat-sangat bermanfaat sekali ya untuk kita semua, terutama dalam nanti menentukan model pembelajaran apa yang akan kita beri kelas, disesuaikan dengan gaya belajar siswa dan juga potensi kemampuan yang dimiliki siswa, karena setiap siswa kan berbeda-beda. Nah, makanya kita sebelum tadi kata Bu Iti, PR dari Bu Iti sebelum kita melaksanakan pembelajaran itu kita tes dulu anak-anak gaya belajarnya seperti apa. Jadi nanti kita mudah menentukan model seperti apa yang akan kita gunakan supaya apa yang kita sampaikan, pembelajaran yang kita sampaikan itu masuk gitu ke anak-anak. Jadi mudah diterima oleh anak-anak karena sesuai dengan gaya belajar mereka. Seperti misal kalau si anak kita auditori, kita tidak mungkin memberikan atau memberi tugas yang harus berlari ke sana ke sini mencari ini mencari itu, kan tidak mungkin karena gaya belajarnya berbeda. Mereka lebih cenderung untuk mendengarkan, membaca gitu ya. Sedangkan kalau kinestetik kan perlu gerakan-gerakan karena mereka tidak mau diam di tempat duduk gitu. Jadi mereka lebih senang ketika ada aktivitas apa gitu. Nah makanya nanti untuk selanjutnya ketika mau berlangsung pembelajaran itu kita tes dulu. Mungkin di awal semester harusnya ya. Jadi ketika sekarang kalau saya pribadi itu lebih sering diulang balik, maksudnya di rolling gitu. Kadang minggu ini
auditori, kadang minggu ini kinestetik, kadang minggu selanjutnya visual. Jadi semua anak itu gaya belajarnya terapi gitu ya. Jadi oh ini tuh yang kayak gini auditori, oh gini kinestetik ya. Jadi juga semester atau 1 tahun itu auditori aja gitu ya. Ya minimal kita berbeda-beda lah setiap minggunya gitu, atau misalnya 1 bulan sekali. Jadi si anak yang kinestetik tidak terus-terusan diam aja gitu, kayak terbelenggu gitu, padahal dia tuh pengen gerak tapi tidak terfasilitasi. Makanya kedepannya kita lebih peka lagi terhadap gaya belajar siswa. Oke, mungkin Bapak Ibu terima kasih atas waktunya. Sebelum kita tutup acara ini, mohon nanti jangan lupa bubar karena kita akan foto bersama dulu di sini bersama pemateri yang hebat ini. Ya, kita foto bersama dulu bersama pemateri yang hebat ini ya. Oke, kasih aplaus untuk pemateri kita, Ibu Siti Khairia, Sarjana Komunikasi Islam. Oh, ada namanya GR. Jadi Siti Khairia SKOI-GR. Masya Allah, semoga berkah untuk kita semua ilmunya dan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Diseminasi kedua di SMK Bunga Persada kali ini kita tutup. Sampai bertemu di diseminasi ketiga bulan. Pematerinya nanti kita informasikan kembali pematerinya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mungkin mengganggu waktu pulangnya. Sampai bertemu di diseminasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.